Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam edukasi konstruksi. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana dasar-dasar menggunakan icon untuk 3 dimensi atau 3D atau 3D, sehingga kita nanti bisa menggambar dengan lancar, pas sesuai dengan ukurannya untuk 3 dimensi. 3 dimensi adalah suatu gambar bentuk yang utuh seperti bentuk aslinya, ya, bukan pipih, tetapi adalah memerlukan dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Tapi sebelumnya, setelah tayangan video ini, marilah kita please subscribe me your video this morning. Terima kasih setelah Anda semua mensubscribe, ya, lalu likes pada video ini. Pada 3 dimensi ini, yang pertama adalah box untuk membuat kotak, lalu width atau untuk membuat segitiga dalam suatu bentuk 3 dimensi. Yang ketiga adalah can atau membuat suatu bentuk kerucut, ya. Lalu sphere yaitu membuat bentuk bola, lalu silinder yaitu membentuk roda yang panjang, roda panjang, bulatan panjang. Lalu yang keenam adalah torus atau membuat roda. Yang ketujuh adalah piramid, bentuk piramida, ya. Lalu kedelapan adalah helix atau spiral, ya. Lalu 9 adalah extrude atau memanjangkan suatu benda. Jadi benda bisa dipanjangkan dengan menggunakan cara extrude. Lalu yang ke-10 ini adalah revolver, adalah memutar, membentuk suatu bentuk benda yang diputar, maka dia akan simetris, ya, antara panjang, lebar, dan diameternya. Selanjutnya kita masuk pada actionnya, ya. Pertama kali kita keluarkan saja modelingnya. Ini klik, ya. Inilah bentuk modelingnya, ya. Lalu kita masukkan pada bagian layar yang tidak tersentuh di kursor, ya. Lalu kita misalnya pertama membuat box, ya, ini, ya, klik, ya, maka dia akan membentuk box. Terlebih dahulu saya bagi layar ini menjadi 2 bagian, yaitu ini untuk 2 dimensi, yang di sini bagian sini adalah untuk 3 dimensinya, supaya nampak bagaimana 2 dimensi ditransformasi ke 3 dimensi, 2 dimensi ke 3 dimensi. Masuk view, ya, lalu viewport, ambil 2 viewports secara vertikal, klik. Nah, ini adalah untuk 3 dimensinya, yang merah ini. Lalu ini adalah untuk dia 2 dimensinya, ya. Kita ingin menggambar yang box ini, ya. Misalnya di sini, masukkan ke SW isometrisnya saja, ya. Kita ingin menggambar misalnya, nah ini, ya. Lalu ke atas, ini box, ya. Klik saja, klik, ya. Ke sini, ke sana, ke atas misalnya, kita klik. Nah, ya. Mudah sekali kan? Klik, ya, ke sini, ya, klik ke atas, ya. Lalu
Ini yang box, ya. Lalu kita supaya ada dimensinya, ya, kita buat di bagian sini, ini kumpulkan saja. Ini adalah tadi untuk pemanasan pertama. Kita membuat box pakai rectangle. Caranya ya, adalah klik rectangle ini, ya, lalu geser, lalu kita add, ya, add, misalnya 30 cm, 50 cm, ya, 0,0,5 ini 50 cm. Di mana sekarang bentuknya adalah ini. Kalau di sini ini ya, bentuknya. Ukur dulu, benar enggak ukurannya, ya. Ukurannya ini 0,3 berarti 30 cm, karena skalanya adalah dalam skala 100. Kalau 0,3 berarti 30 cm, 0,5 berarti 50 cm. Ya, kita buang ini, lalu ya kita extrude, ya, EXT, artinya itu extrude, ya, ke atas misalnya 1 meter, berarti ukuran nanti adalah 30, ke atasnya adalah 5, ke sampingnya adalah 50, ke atasnya 1 meter. Ketik 1. Nah, ini bentuknya yang sesuai dengan ukuran, ya. Coba diukur, ya. Klik sini, ya. Ini yang 50, ya, berarti. Lalu yang ini adalah yang 30 cm. Yang ke atasnya tadi adalah 1 meter. Ya, 1 meter. 1 meter. Ya, karena ini belum bisa diukur, coba ini Z-nya adalah disanakan. Ya, Z-nya. Ya, coba diukur dimensinya. Nah, ini sudah. Nah, ini 1 meter berarti. 1 meter. Nah, sudah bisa diukur. Ya, jelas nyata ukurannya. Kita kembalikan lagi ukuran mata anginnya ini, ya, ke sana dan ke sana. Ini kita hapus, ya. Kita ulangi lagi, misalnya ukurannya 1 meter, ke sananya 5 meter, ke atasnya adalah misalnya 10 meter, ya. Kita perhatikan, klik rectangle, ya. 1 meter, ya. Ya, klik add dulu, ya. Add, lalu ini yang add, yang lingkaran itu. Lalu kita ketik tadi 1 meter, ya, koma, ya, 5 meter, ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Ukur dulu. Ini 1 meter. Ini adalah 5 meter tuh. Lalu kita extrude ke atasnya, EXT, misalnya 10 meter, ketik 10 meter. Nah, ini, ya. Nanti ukurannya ini adalah 1 meter, ke sana ada 5 meter, ke sananya adalah 10 meter. Ini untuk ukuran, ya. Ini tadi yang kecil, ya.
ini yang besar. Kita coba lagi, misalnya 5 meter, 5 meter, ke atasnya 5 meter. Ya, di sini kita ketik 5 ke panjangnya 25. Nah, itu ini kita nampakkan di sini. Lalu kita extrude EXT, ya, kita ulangi EXT extrude, ya, 5 meter tadi, 5 mm, maka ini ukurannya. Ini untuk box, ya, ya. Kita hapus, ya. Sekarang kita menggunakan, ya, yang kedua adalah wedge atau segitiga. Wedge segitiga. Bagaimana caranya menggunakan segitiga actionnya? Ya, kita klik icon wedge ini, ya. Misalnya ke sininya 2, ya, enter, ya. Ke atasnya misalnya 10, ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku yang alasnya adalah 2 meter, ke atasnya adalah 10 meter, ya. Kita ulangi lagi. Kita ingin membuat misalnya segitiga yang di bawahnya adalah ukuran misalnya 2 meter, ya. Klik, ya. Lalu ke atasnya misalnya 2 meter. Nah, ini adalah segitiga siku-siku, ya, siku-siku dengan kemiringan, kemiringan ini ada 2 meter, 2 meter, ya. Ini adalah akar daripada akar kuadrat daripada 2 kuadrat dan 2 kuadrat ini di akar, maka kemiringannya seperti ini. Bisa dilaksanakan dengan cara yang lain untuk membuat segitiga, ya. Kita buat saja misalnya pada bagian bawahnya, ya, menggunakan recting. Pada bagian bawahnya kita ketik add, ukurannya yang berbeda. Ini ukurannya tadi sama 2 meter, ya, 2 meter panjang dan lebarnya. Ini yang berbeda. Misalnya satunya 2 meter, kita ketik 2, ya, koma 10 misalnya. Nah, ini sudah terjadi. Ini kita taruh di sini, ya, supaya nampak. Lalu kita extrude EXT, ya, misalnya ke atasnya ukurannya 10, ya, atau 12, ya. Nah, itu, ya. Setelah kita, jadi ini untuk membuat segitiga yang ukurannya 12, lalu kita frontkan, front berarti ke depan, ini, ya. Lalu di sini kita slice, klik sini, enter, ya. Ya, lalu kita kembalikan SWI Strom matriksnya, ya. Ya, kalau kita dibuang ini, maka menjadi sebuah segitiga. Yang ini juga demikian, kita frontkan, ya. Kita ketik slice, ya. Klik sini, klik sini lagi. Nah, maka kalau kita kembalikan ke SW isometris, segitiganya seperti ini, ya. Kalau kita kembalikan lagi, ya, ya, klik ini slice, ya.
klik dari atas ke bawah, ke atas lagi, enter. Ya, lalu kita SW isometris, maka ini ya di delete, klik dulu delete, nah, maka akan menjadi sebuah segitiga yang ukurannya ini adalah 2, ya ke sana adalah tadi 3, ke atasnya adalah 5. Nah, inilah sesuai dengan ukuran, ya. Mudah bukan? Selanjutnya kita ingin membuat suatu bentuk kerucut, ya. Ini yang ketiga adalah cone atau kerucut, ya. Bagaimana kita actionnya, ya. Bentuknya adalah ini lingkaran pada bawah, misalnya dengan diameternya, ya. Di situ diameter misalnya 10, berarti kita ketiknya adalah jari-jarinya. Jadi 5, ya. Misalnya kita ingin membuat diameter yang 10, maka ketik 5, ya. 5, ya, enter. Nah, ini mengerucutnya, ya. Misalnya 10. Nah, jadi ini adalah diameternya adalah 5, ke atasnya ini adalah 10 meter. 10 meter itu sesuai dengan setnya, ya. Setnya, ya. Ini nanti ini bisa didirikan, ya, didirikan dengan cara memutar saja, ya. Misalnya kita ingin ini kayak gini roboh, didirikan dengan diputar saja, ya, diputar saja, setnya ke sana, ya, klik sini, klik ke sana, didirikan, rotate. Nah, ini sudah bisa berdiri. Kita misalnya warnai, ada warnanya. Ini kerucut dengan diameter 5, ya. 10, ke atasnya juga 10, ya. 10. Karena jari-jarinya tadi adalah 5 meter. Nah, lalu kita ingin membuat kalau crown sudah mudah lah, ya. Sekarang spine, ya. Jadi yang kelima, yang keempat bola, ya, spare, ya, atau bola, spare atau bola. Actionnya, ya, bagaimana kita membuat bola, ya, tinggal klik spare, ya. Misalnya diameternya misalnya 5 meter. Nah, gitu. Ini sudah 5 meter, ya. Kasih warna saja, ya. Misalnya warnanya seperti itu, oke. Nah, ini adalah bola dengan 5 meter, ya. Kalau diputar maka dia bola. Seperti itu. Bentuknya adalah bola. Lalu, ya, kita kembalikan lagi ke SW isometrisnya, ya. Z-nya ke sana, Z-nya ke atas, X-nya di bagian horizontal. Kita kembalikan lagi, ya. Jadi ke sana, lalu ke atas, ya, atau seperti itu. Ini bentuk semulanya, ya. Lalu kita ingin selanjutnya, ya, kita ingin membuat silinder atau roda panjang, ya, lingkaran yang panjang, silinder, ya. Bagaimana caranya, actionnya, ya, kita klik silinder ini, icon silinder, ya. Misalnya 30 cm, 0,3, ya. Titik koma di AutoCAD adalah titik, enter, ya.
Lalu panjangnya ya misalnya 1 meter. Nah, ya. Ini artinya ini adalah 3 meter dimensinya dari sini ke sini, ya. Pakai adikmen. Klik ini, ya. Klik ini ujungnya. Berapakah dia? 0,5. Ya. Ya, kalau diwarnai ya misalnya klik dulu. Ya, maka bentuknya silinder ini, ya. Lalu kita misalnya ingin membuat silinder yang ukurannya pas, ya. Di sini misalnya ukurannya 0,5 atau 50 cm. 50 cm. Kita ukur dulu apakah dia 50 cm atau lebih. Ya 50 cm karena adalah jari-jarinya, berarti ini adalah 1 meter. Kalau yang 50 cm kita berarti 25, berarti 0,25. Nah, ini adalah 50 cm. 50 cm. Klik ini, klik ujung ini. 50 cm. 0,5 berarti 50 cm. Karena dalam skala unit, ya, di sini, ya, adalah diatur dalam meter. Skala unit adalah dalam meter. 5, di mana dia, ya, di sini letaknya, ya, letaknya di sini. Ini buang dulu. Misalnya kita extrude, ke atasnya. Tadi kan 50, misalnya 1 meter. Nah, ini 50. Ini adalah 2 kali lipatnya, ya. Kalau kita di sini, ya. Ini silinder. Lalu selanjutnya, ya, kita menggunakan torus untuk apa? Membuat roda. Bagaimana membuat roda? Ya, ini torus, ya, ya sama. Diameternya misalnya 50, berarti kita ketik 0,25 karena jari-jarinya, ya. Ya. Lalu ini kembang kemisnya, misalnya pada lingkaran luarnya, misalnya kita 20 meter, jadi 50 10 aja, terlalu lebar. Maka dia memenuhi. Kalau ulangi, kita ulangi, kita klik ini, ya, 50 cm, berarti kita ketik 0,25. Nah, di dalamnya itu harus kurang dari 5 cm supaya tidak membaur menjadi suatu bulatan bola, ya. Berarti kita ketik misalnya 0,1 atau 10 cm. Nah, ini. Jadi dalamnya adalah 10 cm, ini luarnya ini adalah 50 cm.
ya. Kita coba lagi, ya. Kita membuat misalnya yang ukurannya yang lebarnya adalah 10 meter, ya, 10 meter. Klik aja di sini. 10 berarti kita ketik 5 jari-jarinya, ya. Ya, 10 meter, ya. Ukuran yang lingkaran yang kecil, ya, adalah tentunya kurang daripada 10, misalnya 3 meter. Nah, ini adalah ukurannya, ya. Jadi di sananya adalah 10 meter, ya. Lingkaran yang kecilnya ini adalah 3 meter. Supaya lebih jelasnya lagi, kita klik lagi, ya. Ini misalnya 10 meter, berarti kita ketik tadi 5, ya. Ya. Lalu yang di dalamnya, ya, misalnya kita ketik 1 meter. Nah, jadi 5 banding 1. Nah, seperti itu. Ini adalah 1 meter, berarti ini adalah 2 meter karena tadi yang diketik adalah jari-jarinya, ya. Ini adalah 10 meter, ini adalah 2 meter, karena yang diketik adalah 1 meter, ini 2 meter. Nah, sekira sudah jelas. Selanjutnya kita pada piramid, ya, bentuk piramid seperti apa. Ya, ini adalah yang ke-7. Nah, piramid ini kotak dan nanti berupa piramid. Ke atasnya misalnya kita ketik bawahnya misalnya 2, terus ke atasnya ini misalnya 10. Nah, ini adalah 2 kali 2 10. Tapi kalau kita ukuran bawahnya beda, misalnya kita adalah menggunakan rectangle, misalnya ukurannya 2,5. Nah, ini memanjang ini, ya. Di mana dia? Di sini, ya. Jadi di sini ada 2, di sini ada 5. Ukur saja. Nah, di sini yang di 2 dimensi tadi ukurannya ini 2, lalu yang di sini ukurannya 5, ya, 5, 2. Lalu kita misalnya tingginya 10, ya, EXT 10. Nah, ini merupakan suatu bentuk yang terukur. Ini 2 meter, 5 meter, ini 10, ya. Ini untuk piramidnya kita kembalikan, ya. Nah, itu misalnya 2 di 10. Nah, bentuknya seperti itu, ya. Lalu selanjutnya yang ke-8 adalah spiral atau helix. Bagaimana membuat spiral, ya. Spiral, kita klik ini, misalnya diameternya 3 meter. Nah, itu kita kembangkan misalnya menjadi 10. Nah, itu maka membentuk spiral, ya. Apabila misalnya ini, ya, kita buatkan pada bagian ini, ya, kita
xt, ya, pet pada bagian ke sana, enter. Oh, belum mau ini harus diputar dulu, ya. Yang pasti ini adalah bentuk spiralnya, ya. Bagaimana untuk mengolahnya adalah nanti biasanya ini tidak banyak digunakan untuk bangunan. Kalau untuk membuat misalnya kendaraan, ya, ini per-pernya, ya, seperti membuat per misalnya, ini memakai spiral. Lalu selanjutnya yang berikutnya extrude, ya, extrude atau memanjangkan. Tadi sudah sedikit dipakai, disinggung. Extrude ini adalah bagaimana membuat benda itu memanjang. Misalnya kita ingin membuat ini add 5,5, ya. Lalu kita klik ini, ya. Nah, itu misalnya 10. Nah, maka bentuknya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin membelah, ya, slice, ya, klik, ya, misalnya ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini sudah bisa terbelah. Kalau kita ingin membelah ke sana misalnya slice, ya, klik ini dari sini, misalnya klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, enter, ya, maka dia terbelah, ya. Inilah untuk extrude, ya. Lalu selanjutnya revolve, ya. Revolve adalah untuk memutar suatu benda menjadi sebuah bentuk yang menarik, ya. Contohnya sebagai berikut, ya, actionnya kita misalnya ingin membentuk di sini itu di 2 dimensi, ingin membuat gelas misalnya, kita buatkan saja. Nah, seperti itu. Lalu kita naikkan ke atas, kita ke bawahkan ini. Nah, terus kita ini misalnya ke bawah, ya, lalu, ya, kita mirrorkan, MI. Nah, seperti itu. Lalu kita sempurnakan. Ini adalah dasarnya dari untuk 2 dimensi. Ya, tadi ada yang bersin, ya, tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu, ya. Lalu kita mirror. Ini memerlukan suatu perancangan yang khusus, ya. Ini misalnya di mirror ini di sini, ya. Lalu sampai di atas ini, ya, kita klik saja di sini, ya, ambil arkus ARC, klik sini, klik sini,
klik sini ya. Nah, misalnya ini ya. Lalu ya kita tetap untuk tengahnya ini ya. Lalu kita luruskan dari ini ke bawah ya. Ya. Lalu ke samping, ke atas ya. Kita ortonya matikan supaya bisa naik ke atas ya. Lalu sambungkan ke sini ya. Enter ya. Lalu kita buang ini ya. TR ya. Trim itu TR. Nah, gitu. Sudah dipakai. Nah, di sini di mana kita klik aja. Kita ini sambung dulu. Kita sambung dulu ya. Ya. PE ya, poly edit ya. Klik ini join. Nah, ini enter. Nah, ini sudah terjadi, sudah tersambung semua. Di mana pada 3 dimensi ini ya, ya. Kita klik saja zoom all ya. Di mana dia? Oh, pada bagian sini ini. Ya. Lalu kita revolve, kita ketik aja revolve ya. Klik pada bagian ini dan pada bagian ini ya, enter. Nah, kalau kita tegakkan, kita kesanakan dulu. Ini masih roboh ya. Kalau kita tegakkan, kita kasih warna yang berbeda ya. Warnanya di sini banyak ya, misalnya warnanya yang warna gelas misalnya ini ya. Lalu kita tegakkan pada posisi tegak. Ulangi, ortonya hidupkan 3 dimensi, klik sini ya, lalu klik sana, maka ini kita ulangi ya. Ini supaya tegak ke sini, maka setnya harus ke sana, berarti ke sini dan ke sana. Nah, itu ini sudah bisa ditegakkan. Rotate. Nah, itu. Ini dalamnya kayak gelas minum. Cuman ini bentuknya belum sempurna, harus kita rencanakan panjang dan lebarnya. Ini bisa untuk membuat misalnya tempat duduk ya. Ini kita frontkan misalnya. Nah, ini ya, lalu kita slice misalnya, slice ya, klik ini ya, lalu sini ke atas, ke sini lagi. Kalau kita buang ini, maka bentuknya adalah seperti kursi. Kalau kita ini membentuk misalnya bentuk-bentuk yang kursi hiasan, seperti itu. Inilah, semakin banyak kita mencoba, akan semakin terampillah kita memakai revolver.
Jadi ikon-ikon 3 dimensi ini ya adalah dasar-dasar untuk menggambar perspektif untuk eksterior dan interior pada suatu bangunan gedung. Kita semakin banyak mencoba, maka akan bisa membuat suatu bentuk eksterior bangunan gedung secara nyata maupun interior bangunan gedung dengan menggunakan dasar-dasar 3 dimensi ini. Yang pertama adalah box, kotak. Tadi sudah dipraktekkan di sini, banyak box kotak ya ini ya. Lalu selanjutnya ada wedge atau segitiga, membentuk segitiga ya. Cone, kerucut ya, lingkaran yang lancip. Sphere, membuat bola ya. Lalu silinder ya, membuat lingkaran yang panjang atau roda panjang istilahnya. Lalu torus, membuat roda ya. Lalu yang ketujuh adalah piramid ya, bentuk dasarnya kotak sebagai dasar suatu bentuk bangunan ruangan, lalu meninggi ya dengan membentuk sebuah piramid ya, jadi segi 4 yang mengerucut. Helix atau spiral adalah untuk membuat sejenis per-per. Kalau di bangunan adalah membantu untuk membuat suatu korden misalnya dan sebagainya yang berbentuk spiral. Lalu kita selanjutnya yang ke-9 adalah extrude, memanjangkan ya. Adalah yang segi 3 misalnya dipanjangkan, maka akan membentuk suatu bentuk segitiga yang panjang. Lalu revolver adalah untuk memutar. Ini biasanya di bangunan adalah dipakai untuk membuat tiang teras ya, atau membuat kolom-kolom yang lingkaran ya, lingkaran terus naik ke atas. Biasanya untuk tiang teras yang di depan yang di relief ya, dibentuk relief sehingga membentuk suatu bentuk yang arsitektur Spanyolan begitu. Nah, inilah 10 dasar-dasar untuk menggambar 3 dimensi ya. Kita semua harus berlatih ya memakai 10 tadi ya. Kalau kita sudah bisa membuat yang seperti ini ya, maka kita akan dengan sendirinya bisa memulai memasuki pada ranah perspektif suatu bangunan gedung ya. Pada awalnya mungkin kita belum terbiasa ya, maka secara normalnya kita bingung. Tetapi kalau kita mencoba dan terus mencoba belajar, maka kita akan bisa. Nanti begitu video berikutnya, insya Allah Bapak akan sampaikan membuat bentuk eksterior bangunan gedung. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Selamat mencoba. Semoga kalian semua menjadi seorang arsitektur modern menggunakan aplikasi AutoCAD yang sekarang ini harus bisa sebagai seorang arsitek, tidak menggambar dengan alat-alat gambar manual, penggaris, dengan stapler, routing dan lain sebagainya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya, klik subscribe ya, dan like pada video ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.